Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kesulitan bagi sejarawan ketika mengungkap peristiwa adalah dia berusaha untuk merekonstruksi, terutama untuk menjawab pertanyaan siapa pelaku sejarahnya itu. Jadi berkaitan dengan pertanyaan who, siapa orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, tentu saja pelaku-pelaku sejarah memang harus diungkap baik oleh sejarawan maupun si pelakunya sendiri. Nah, karena si pelakunya itu adalah sumber sejarah, sehingga kalau dia menulis kisah dirinya yang disebut dengan autobiografi, maka sesungguhnya dia sangat menguasai tentang kisah dirinya sendiri, sehingga orang lain akan bisa mengetahui ciri-ciri, karakterisasi, kemudian riwayat hidupnya dengan lebih terinci. Jadi ketika sejarawan kesulitan untuk mengungkap siapa pelaku, maka sebenarnya karena itu tidak ada dokumen. Nah, ketika pelaku menulis autobiografi, menulis kisah dirinya sendiri, maka pada dasarnya dia sedang menulis dokumen pribadi yang akan digunakan oleh para sejarawan. Nah, sehingga memang sangat disarankan agar para pelaku sejarah itu menulis riwayat hidupnya sendiri-sendiri agar para sejarawan akan mendapatkan kemudahan untuk menjelaskan siapa orang yang terlibat di dalam peristiwa itu. Nah, tentu saja siapa yang terlibat itu pasti jumlahnya tidak lebih atau tidak lebih dari satu, ya, jadi pasti banyak. Nah, ketika banyak pelaku menulis masing-masing tentang riwayat hidupnya itu, maka sejarawan akan dimudahkan untuk mengungkap peristiwa sejarah yang sambung menyambung itu dari generasi ke generasi. Nah, mengapa kisah riwayat hidup seorang pelaku itu penting? Karena pada dasarnya pelaku sejarah ini akan menarasikan pengalaman hidupnya, di mana di situ telah terjadi mobilitas sosial, ya, menjadi orang yang maju. Nah, disitulah sebenarnya apa yang telah dicapai oleh seseorang dalam sejarah itu bisa menjadi semacam model. Artinya orang-orang lain bisa meniru cara dia hidup, cara dia merespons suatu peristiwa, dan juga bagaimana orang itu mempunyai strategi untuk hidup lebih maju, hidup lebih efisien, hidup lebih efektif. Jadi pada dasarnya pengalaman pribadi yang dituliskan itu nanti akan menjadi semacam pelajaran berharga bagi orang-orang yang lain, terutama ketika orang itu mengalami mobilitas sosial ke atas, ya, dia menjadi orang yang dewasa, orang dewasa yang cerdas, orang dewasa yang berhasil dalam kehidupan
bermasyarakat dan juga bernegara, maka mobilitas sosial itu akan bisa dijadikan teladan ya, terutama bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadi pada dasarnya autobiografi itu adalah karya yang sangat penting dalam sejarah, karena tadi cerita itu diceritakan oleh dirinya sendiri, meskipun bersifat subjektif, tetapi narasinya itu akan menggambarkan ya, terutama proses dari kehidupan yang miskin misalnya, kemudian bisa menjadi kaya, jadi orang yang buta huruf kemudian menjadi orang yang terpelajar. Jadi proses itulah yang sebenarnya sangat penting dalam penulisan. Jadi proses hidup menuju satu tingkatan ke tingkatan yang lain, ini merupakan satu hal yang memang harus dipelajari oleh manusia, sehingga manusia itu akan mempunyai model bagaimana kita bisa hidup di masa yang akan datang dengan situasi yang lebih baik. Nah, akhirnya autobiografi merupakan karya dokumen, karena yang menulis adalah pelaku, yang menulis adalah penyaksi. Berarti autobiografi itu merupakan kesaksian tangan pertama, sehingga apa yang disaksikan itu merupakan tangan pertama atau sumber primer yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentu saja autobiografi memang termasuk dokumen tertulis dan merupakan dokumen terpenting di samping arsip-arsip pribadi. Karena arsip pribadi berbicara mengenai peristiwanya, autobiografi ini berkaitan dengan pelaku dan penyaksi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.